Nah Farah tuh bingung dan langsung nanya lah ke salah satu susternya. Tapi kayak pas ditanya sama si Farah, suster ini tuh nggak ngerespon Farah sama sekali. Tetap dorong, tetap kayak gitu. Nah di situ akhirnya Farah ngerasain kayak ada yang nggak beres nih gitu. Nah terus pas Farah megang lengan si suster ini, pas dia lagi nanya nih, tangan susternya bener-bener dingin banget Bi. Nah Farah kaget lah dan langsung istighfar lah tuh kayak, lah ini nih siapa? Tiba-tiba kok dingin tangannya kayak bukan suster biasa gitu loh. Nah gak lama dari situ akhirnya si ibu itu berhasil ngelahirin. Dan dokter yang ngebantu proses pelahiran si ini juga kayak nunjukin kayak ini anakku udah lahir, tapi gak ngomong apa-apa Bi. Nah pas udah digendong sama Farah terus dipindahin ke ibu Tini, akhirnya dokter ini bilang anaknya laki-laki gitu. Nah Farah langsung tenang lah dan meluk ibu Tini tuh kayak, oh alhamdulillah udah ibu gue udah melahirkan gitu. Nah tapi pas mereka lagi pelukan, si dokter ini nyeletuk lagi, ini kayak yang kita mau ya, sambil senyum. Aduh anjing. Jadi kaget lah tiba-tiba dokter bilang kayak gitu kan. Akhirnya Farah nengok lah ke dokter ini. Pas Farah perhatiin, tangan si dokter ini tuh kayak bener-bener bekas kebakar dan melepuh gitu Bi. Anjing. Nah tapi Farah mikir lagi, mungkin sebelum masuk ke kamarnya dokter tuh kayak kena sesuatu mungkin sebelum operasi, makanya jadi kayak luka gitu kan. Akhirnya si dokter sama suster ini ngebawa si anak ibu ini ke kamar bayi buat dibersihin. Nah mungkin biasanya kayak gitu kali kalau habis melahirkan ya. Iya cuman setelah denger kata-kata dokternya tadi, anjing insecure juga sih. Iya. Gak percaya juga ya. Iya karena Farah sama ibu ini juga gak bisa apa-apa kan. Kasarannya kan yang ngerti dokter sama susternya. Ya mereka berdua juga ikut aja gitu. Nah gak lama setelah itu, alhamdulillahnya listriknya tuh nyala lagi. Dan pas banget Rio tuh nyampe rumah sakit. Pas Rio masuk rumah sakit dan masuk ke kamarnya ya, kamar si ibu ini, Rio tuh bener-bener teriak histeris dan nangis kencang banget Bi. Nah Rio tuh bilang, aku tuh udah 2 jam di sini, kamar ibu tuh harusnya nggak di sini. Nah ibu Tini tuh bingung kayak minta Rio buat tenang dan jelasin semua kenapa tiba-tiba dia nyampe ngomong kayak gitu loh. Rio bilang kalau dia tuh udah 2 jam di sini dan satu rumah sakit ini nyariin mereka, nyariin ibu Tini sama si Farah. Anjing. Terus? Karena kamar yang seharusnya ditempatin sama Tini dan ibu Farah itu kosong. Nah Farah jawab lagi, lah terus kalau kosong, ini kita lagi di mana? Kamu dari tadi lagi di mana kak? Ibu tuh sampai susah ngelahirin karena mati lampunya. Rio dengan tatapan kosong dan mukanya lemes banget dia bilang kayak, ya mustahil banget dek, rumah sakit mati lampunya. Iya. Nah ibu Tini tuh langsung teriak lah tiba-tiba kayak, hah anak aku gimana gitu. Nah di situ orang-orang rumah sakit tuh langsung pada nyariin lah. Nah di situ Rio, Farah sama orang-orang yang di rumah sakit tuh langsung kayak ngebantuin ibu Tini buat nyari bayinya lah. Nah mereka pun juga nggak bisa jawab apa-apa karena kan mereka nggak tahu, mereka clueless gitu loh sama apa yang terjadi. Hampir semua orang di rumah sakit ngebantu nyari si bayi ini, nggak ketemu juga Bi. Anjing. Dan kasarannya berarti mereka semua tuh nggak tahu kalau ibu Tini tuh udah melahirkan. Jadi proses kelahiran itu tuh yang nggak ada karena nggak ada yang tahu kan. Iya benar-benar. Nah akhirnya pas satu rumah sakit lagi chaos banget, salah satu satpam rumah sakit itu langsung nyamperin Rio dan ngejelasin lah kayak kenapa tiba-tiba rame. Ya dijelasin lah sama Rio, nyokapnya habis lahiran, tiba-tiba bayinya hilang dan mereka tuh nggak tahu kalau misalnya tuh mereka mungkin bukan di kamar yang seharusnya gitu. Nah akhirnya si satpam ini bilang ke Rio kalau kejadian itu bukan pertama kali terjadi. Karena setiap tahun ada satu kejadian yang persis banget sama apa yang dirasain sama si ibu Tini. Kasaran dan tanda kutip ya. Ini kasaran aja jadi kayak salah satu tumbal rumah sakit ini. Anjir. Nah dokter dan suster yang ngebantu proses kelahiran ini pun juga katanya itu tuh orang-orang yang jadi korban kebakaran waktu itu, atau bahkan itu tuh roh-roh pendahulu yang lebih kuat lagi Bi. Anak ibu Tini yang baru lahir tuh udah dibawa sama penunggu di sana dan katanya udah dijadiin tumbal.